Baik, sudah ya. Nah, kemudian kita akan latihan ya. Exercise. Exercise. Derive the equation to calculate the flow meter using pressure gauge inventory. Kalau di sini sebelumnya kita menggunakan manometer. Bagaimana kalau kita menggunakan pressure gauge? Bisa nggak? Dari mana rumus dasarnya? Dari Bernoulli. Ya, P1 tambah, ini saya nggak bagus nih ininya. Nggak pakai pen jadinya agak sulit. Nah, ini apakah kalian bisa mengerjakan ini? Saya tanya dulu. Bisa Bapak. Bisa ya? Oke, kalau bisa nanti aja terakhir. Nah, saya akan jelaskan dulu secara komprehensif apa-apa saja yang terkait dengan teknis ya. Nah, dalam mendesain Venturi, eh, nanti pipanya itu dipotong. Pipanya dipotong di sini, kemudian dikasih flank, kemudian nanti diinsert. Nah, ini adalah standar Venturi berdasarkan ASME. Jadi kalaupun kita mau nggak beli, kita mau bikin Venturinya silakan. Tapi harus mengikuti standar ini, ya. Di mana misalkan diameter inletnya, kemudian diameter kecilnya, kalau D-nya sekian, maka D kecilnya harus sekian. Nah, ini ada hitungannya. Nih, bagaimana cara menghitung D kecil? Ada di sini semua. Nah, kemudian bagaimana jarak antara pengambilan pressure di titik sebelum Venturi dan setelah Venturi berapa? Ya, kemudian radius dalam Venturi kan ada radiusnya nih. Ini juga jadi bahan pertimbangan nih, ya. Ini adalah standar rekomendasi untuk pembentukan pembuatan Venturi menurut ASME 1971. Jadi sudah ada guidance-nya ya, berapa plus minusnya untuk sudut, untuk pembuatan jarak dan lain sebagainya. Nah, saya lanjutkan dengan flow nozzle. Bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kalian mau beli itu banyak. Kalau bikin kayak susah ya. Flow nozzle itu biasanya kita beli. Nah, ini jauh relatif lebih murah daripada Venturi ya. Karena kan simple ya. Dikasih Venturi, dikasih nozzle seperti ini, kemudian dijepit di dalam flank. Nah, ini flanknya, tuh ya. Nah, nanti secara dua dimensi akan terlihat seperti ini. Nah, titik satu adalah tempat pengukuran daripada pressure-nya. Dan titik dua, pressure dari sebelum masuk ya. Kemudian titik dua adalah tekanan, eh, titik dua adalah tekanan setelah melewati nozzle. Nah, di sini namanya adalah diameter nozzle atau diameter yang kecil, namanya adalah eh, efeknya adalah diameter vena contracta. Ya, perhatikan ada DVC ya. DVC ini adalah diameter vena contracta. Ya, bukan diameter nozzle, tapi diameter setelah melewati nozzle. Namanya eh, diameter vena contracta. Nah, kemudian dalam menghitung debit aliran pada flow nozzle itu diperlukan ada seperti ini rumusnya, diperlukan beta. Apa itu beta? Beta adalah perbandingan D1 dan D2. D2 1 dan D2. Nah, D2 maaf, D1 D2 minus D1. Di mana D2 dan 1 kan kita bisa ukur.
Kalau sudah ada nozzle-nya, kemudian sudah ada pipanya, kita bisa ukur. Nah, dari situ apakah dia perbandingan 0,2, 0,4, 0,6 atau 0,8. Nah, dari sini juga kita butuh hitung Reynolds number, Reynolds number, Reynolds number kita hitung. Nah, setelah Reynolds number-nya kan ini ada yang 90.000, ada yang 900.000, ada yang 1,9 juta dan lain sebagainya. Dan range-nya. Ketika Reynolds number itu masuk dalam kategori tertentu, nanti akan kita bisa pilih. Oh, sorry, sorry, sorry. Em, Bentar. Oh, ini cara ngitungnya itu, oh cara ngitungnya itu, eh, ini kita ngitung Reynolds number dulu, kemudian kita cari betanya berapa, ketemu coefficient discharge, ya C. Sini. Nah, C-nya ini di kotak ini akan kita masukkan dalam formula ya ke sini. Nah, itu adalah cara menghitung aliran dari Brunel. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini mau dicatat, silakan ya. Kalau mau dicatat lupa. Tabelnya Izin nggak usah, bertanya Bapak. hanya formulanya saja sama definisinya, sama definisi di sini. Izin bertanya Bapak. Silakan. Yang di bagian Reynolds number itu Ya, yang 10 pangkat 4, 10 pangkat 5 itu apanya Bapak? itu Renault numbernya. Jadi Renault Terus number yang eh, bawah itu apanya Pak? 10.000, 100.000, 6 6 6 sorry, 100.000, 10.000, 100.000, 1 juta dan 10 juta Renault numbernya. Kalau Renault numbernya 10.000, sekitar 10.000 atau di bawah 10.000 dengan betanya 0,2, maka C-nya itu 0,968. Kalau Renault numbernya 100.000 gitu ya, atau di antara misalkan katakan eh, 90.000 lah ya. 90.000 kan nolnya berapa tuh? 90.000 kita bisa masukkan ke sini, ke 90.000. Eh, nol numbernya misalkan 90.000. 90.000 itu eh, di bawah 10 pangkat 5 ya, dengan betanya 0,6, maka nilai C-nya adalah 0,981 begitu nilai C-nya. Tapi kalau dilihat dari nilai ini kan paling kecil aja 0,94 ya, hampir mendekati 0, hampir mendekati 1 gitu semuanya ya. Jadi nggak begitu signifikan gitu ya. Walaupun kita tetap harus ngitung Renault number, cuma perbedaan antara Renault number 4.000, 100.000 itu nggak jauh beda. Nah, kita masukkan nilainya setelah dapetin eh, ini ke nilai C. Ya, ya, menginput eh, setelah kita ketahui Renault number dan juga betanya, kita akan input ke nilai C. Ini nilai C-nya nih. C kali A. 2 dibagi 1 minus beta kuadrat. Kalau eh, apa namanya, PW-nya ini adalah density dari fluida, kemudian PB-nya adalah eh, dari base-nya untuknya adalah pipa ya, rho B, bukan PB, rho B dan rho W. Begitu ya. Oh, ada pertanyaan silakan. Masih belum ada Bapak. Jelas, Pak. Ya, lanjut ya. Nah, ini adalah standarnya kalau beli flow nozzle ya. Kalian bisa cek di toko online juga, online shop itu coba beli flow nozzle. Nah, nanti kan ada standarnya. Ada yang jualan tuh biasanya. Dan standarnya sudah mengacu kepada ASME 1971. Ya.
Kalau kita mau buat sendiri bisa, cuma agak ribet nih. Radiusnya harus sesuai. Ya, radiusnya harus sesuai. Kalau Venturi tadi masih bisa dibuat ya ke bengkel. Kalau nozzle itu agak susah karena radius dan tekanan tertentunya akan menentukan performance ya, perhitungan. Nah, berikutnya saya akan eh, berikan lagi jenis dari flow obstruction adalah orifice plate. Bentuknya seperti orifice seperti ini ya. Bentuknya orifice seperti ini. Jadi pipanya itu dipotong kemudian diselipkan karena ini tipis ya, tipis seperti piringan. Nah, dikasih pegangan nih, pegangan seperti ini supaya mudah untuk instalasi, supaya mengetahui informasi yang ditaruh dalam orifice itu ada nameplate-nya sini. Ya, seperti itu. Nanti akan dipasang di sini. Nih, di sini. Yang oranye. Itu orifice. Sama untuk prosesnya itu cari nilai B dulu. Diameter 2 per diameter 1, Reynolds-nya juga dihitung. Setelah itu dapat nilai C-nya. Ini paling sederhana dari semua volumeter. Cuma biasanya ada konsekuensinya ya. Paling murah juga adalah overall obstruction jenis orifice. Oke, nah kita akan lihat eh, untuk standar orifice ya. Kalau kita mau pasang orifice, maka lubang untuk ukur tekanannya itu harus jarak tertentu. Harus jarak D, D besar gitu ya. Harus jarak tertentu. Itu sama dengan diameter ya. Jarak antara inlet dengan diameter itu harus sama. Itu untuk orifice. Oke, ini hanya standar saja sebagai bahan informasi, tapi tidak perlu dicatat untuk standar orifice. Nah, jadi kita summary dari ketiganya ini, kalau misalkan Venturi, dia punya head loss yang rendah ya, karena mengganggunya sedikit, karena pipanya mulus kan ya, miring-miring gitu ya. Kalau flow nozzle itu intermediate ya, dia punya hambatan cuma nggak begitu besar. Nah, yang kalau yang orifice itu dia head loss-nya tinggi banget ya, karena tiba-tiba dia langsung diameter kecil. Nah, untuk biayanya biasanya untuk orifice itu mahal karena bentuknya kompleks. Kemudian ada eh, yang immediate itu bagi apa namanya bagi yang flow nozzle immediate karena biayanya juga sama immediate dan juga proses pembuatannya juga immediate. Nah, yang ketiga adalah orifice. Orifice ini dia head loss-nya tinggi ya, loss-nya tinggi tapi biayanya rendah. Nah, ini adalah karakteristik dari orifice, kemudian venturi dan full nozzle. Nah, sekarang saya masuk ke drag effect method. Ya, drag effect method itu adalah metode is disclosed to the type of having drag plate disposed to the fluid flow stream, the velocity of which is to be measured. Ya, jadi atau flow meter jenis diseret ya, adalah eh, didefinisikan sebagai eh, plat drag ya yang melawan arus flow-nya begitu ya. Jenisnya apa? Jenisnya adalah rotameter dan turbine meter. Cara kerjanya yang bagaimana nih rotameter? Rotameter mungkin kalian pernah lihat, sering lihat bahkan di fluida-fluida untuk untuk dilakukan untuk perhitungan flow meternya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah dengan menggunakan gravitasi. Di sini ada namanya bob. Bob adalah semacam jarum, berfungsi sebagai jarum juga untuk indikator flow meter dan juga sebagai gaya apung ya. Jadi densitas blow itu
cukup rendah juga, sekitar 5 atau 6. Eh, sorry, tadi saya di mana ya? Eh, Rotameter ini prinsip kerjanya, sorry, saya jelaskan prinsip kerjanya dulu ya. Prinsip kerjanya itu eh, ketika alirannya dari bawah sini, aliran dari bawah, kemudian si bob ini punya gravitasi ke bawah sini, punya gravitasi. Nah, di sini akan ada tarik menarik. Ketika alirannya cukup besar, maka si bob ini akan terangkat, gravitasinya kalah. Nah, di sini akan menunjukkan jarum sudah dikalibrasi ya, bahwa jika ketinggiannya itu setinggi tertentu ya di sini gitu, maka dia akan convert menjadi satuan ini apa namanya, satuan flow rate ya gitu, karena ini udah dikalibrasi. Nah, prinsip kerjanya gimana? Prinsip kerjanya kita hitung dulu drag force dulu, gaya drag, kemudian velocity yang melewati pinggiran ini, UM namanya. Kemudian kita baru bisa kalkulasi. Q sama dengan area dikalikan dengan kecepatan. Areanya, nanti area yang ada di sini, yang ditentukan, UM-nya adalah kecepatan. Kecepatan bisa kita peroleh agak sulit di sini nih. Gunakan persamaan ini. Sehingga inilah yang kita bisa hitung dari rotameter. Nah, berikutnya adalah turbin meter. Turbin meter ini dia turbin ya. Mungkin tadi Afda sempat cerita gimana sih cara kerja flow meter yang ada di rumah-rumah gitu ya. Pakai turbin. Nah, benar sekali turbin juga bisa digunakan untuk mengukur flow meter. Nah, biasanya di ujung turbin itu dikasih magnetic pick up ya. Sedangkan di sisi bodinya atau di sisi pipanya dikasih reluctance atau penerima sinyal dari eh, ini. Nah, dia eh, menggunakan shaft, kemudian dia berputar. Nah, ini juga turbometer adalah salah satu jenis dari eh, apa itu dia? Dari drag effect ya, drag effect. Jadi drag effect. Jadi dengan adanya drag dia akan berputar. Nah, key-nya gimana cara mengukurnya? Key-nya adalah F per K, lebih simpel. Nah, F-nya adalah pulse frequency, jadi dia pakai pulsa atau pakai eh, dalam apa namanya? eh, Dia frekuensi sebenarnya, banyaknya titik tiap banyaknya eh, sinyal tiap menitnya. Nah, kemudian ada flow coefficient. K-nya itu adalah ngaruh ke nilai coefficient drag atau K yang ada di sini. Begitu. Ini turbin flow meter ya. Biasanya digunakan untuk yang cair-cair ya, ataupun ya ada juga menggunakan udara. Nah, prinsip kerjanya mungkin seperti yang saya mungkin menunjukkan di sini ya di video ya. Ada namanya anemometer ya. Anemometer ini dia dia bedanya anemometer dengan flow meter. Kalau anemometer itu kecepatan udara ya. Kalau flow meter ya volume per satuan waktu gitu ya. Kalau anemometer itu kecepatan meter per second. Tapi kita bisa convert tergantung dari kompartemen yang akan kita uji ya, dengan dikalikan dengan diameter ataupun luasan area. Nah, ini turbin meter, kemudian kita masuk ke non contact flow method. Nah, ada 3 jenis dari flow contact method. Di luar ini juga mungkin ada beberapa, tapi yang saya concern adalah ketiga ini. Yang pertama adalah ultrasonic flow meter. Yang kedua adalah magnetic flow meter. Yang ketiga adalah vortex shading. Yang paling banyak digunakan saat ini adalah ultrasonic flow meter nih. Karena dia portable nih. Ini masih bisa portable, kalian bawa-bawa juga bisa untuk ukur laju aliran pipa. Nah, ada juga yang di PNG ada, cuman makanya susah. Saya udah pernah pakai, makanya susah karena dia bukan portable ya, karena dia manual, pakai kabel, ada power dan lain sebagainya.
Nah, untuk yang ultrasonic flow meter dia menggunakan prinsip ultrasonic. Gimana sih caranya? Ya, dengan time transit method. When the ultrasonic signal is transmitted toward to the upstream side against the flow direction, more propagation time is required. On the other hand, when it instrument toward the downstream, uh, the side, the rhythm side, on the other hand, then they transmit toward the downstream side. The signal, uh, the signal delay or stop on by the moving fluid. The difference time between T1 and T2 is proportional to the flow rate velocity. Ya, jadi dia mengirimkan sinyal ultrasonik dari satu transducer ke transducer yang lain, yang jaraknya diletakkan secara ada kemiringan tertentu. Nah, nanti ada waktu balik ya dari T1 ke T2 itu kita dicatat sama mereka. Kemudian dari T2 ke T1 itu juga dicatat waktunya. Selisih perbedaan itulah yang akan menunjukkan seberapa cepat aliran fluidanya. Gitu. Nah, untuk kecepatan nilainya dari L dikalikan T1 minus T2 dibagikan T2 dibagi 2 cos alpha. Nah, L ini apa ya? L-nya kayaknya kepanjangan eh, naruh atau jarak antara transducer 1 dengan transducer 2. T1 T2 adalah waktunya. Nah, cara ini kalian bisa hitung sebenarnya. Tapi kebetulan PNJ juga sudah memiliki alat ini. Jadi nggak perlu ngitung lagi. Langsung kebaca di alatnya, di device-nya. Gitu. Nah, ini yang berikutnya. Masih yang tadi, sorry. Eh, cara ataupun prinsip kerjanya adalah menggunakan droplet effect ya. Ultrasonic ini menggunakan droplet effect ya. Eh, The use of droplet that result from the reflection of ultrasonic beam of sonically reflective material such as solid particle or entrained air bubble or fluid moving or the turbulence of the fluid itself is liquid if the liquid is clean. Ya. Nah, jadi dia menggunakan droplet effect yang tadi saya sempat sampaikan. Kita tembakkan ultrasonik, ya, kemudian dibalikin lagi ultrasoniknya. Seberapa cepat waktu penembakan ke bawah dengan waktu yang diterima ke atas. Nah, itu akan dibandingkan, kemudian dikalibrasi. Yang berikutnya adalah magnetic flow meter. Nah, magnetic flow meter itu jadi kayak klem gitu di dalam pipa, di pipanya. Nanti pipanya itu akan diklem oleh magnetic flow meter. Nah, dengan prinsip magnetik ini eh, terjadi beda potensial ya. Dengan beda potensial ini kemudian dikalibrasi dan juga diimprove menjadi sebuah satuan eh, apa namanya? Sebuah satuan flow meter ya. Dinyatakan dengan E. E sama dengan KB dikalikan dengan dV. Ini ultrasonic flow meter tapi nggak sebanyak magnetic flow meter itu nggak sebanyak ultrasonic flow meter ya. Penggunaannya ya karena ini mahal ya dan ini biasanya diameter-diameter yang sudahnya fix karena dia akan melingkupi diameternya. Jadi kalau untuk diameter 4 inch ya diameter 4 inch. Tapi kalau misalkan ultrasonik itu nggak mesti 4 inch, itu bisa beragam dari mulai 1 inci sampai 10 inci bisa digunakan. Pakai alat yang sama. Memang resiko kebocorannya lebih besar ketika mengoperasikan atau memaintenance ultrasonic flow meter. Sorry. Eh, apa tadi? Eh, ya, ultrasonic chronometer dibandingkan dengan vortex shading. Sorry. Dibandingkan dengan magnetic photometer. Nah, yang berikutnya dari non contact method adalah vortex shading. Nah, vortex shading ini agak unik.
Meskipun dia tidak kontak, tetapi tetap memasukkan namanya blunt body. Ya, blunt body itu ditujukan untuk mengganggu aliran. Nah, blunt body is placed on the stream of the flowing through a series of approximate media and series of alternating vertical and produce. Saya agak sedikit ngaco nih. Ya, jadi dia menggunakan prinsip vortex, ya, diganggu alirannya dengan menggunakan blunt. Blunt body itu ditempatkan di tengah-tengah, kemudian dia akan terjadi vortex. Ya, vortex itu kayak turbulensi ya. Nah, dari vortex itu dia akan mengukur eh, eh, apa namanya waktu transmit ya. Dari transmitnya ditembakkan, kemudian eh, transdusernya menerima. Nah, semakin vortexnya tinggi, nah maka nilainya akan semakin besar. Vortex itu tingkat tinggi atau rendahnya bisa diatur oleh waktu. Artinya ketika diukur oleh waktu, kemudian apa namanya diukur terjadi turbulensi gitu ya, terjadi turbulensi, kemudian semakin dia flow-nya banyak, maka turbulensinya semakin besar, kemudian apa namanya waktu untuk membaca transmitter receiver dan sender itu jadi semakin lama. Nah, sebaliknya kalau misalkan alirannya tidak deras, alirannya kecil, maka si apa namanya eh, blunt body ini akan menghasilkan vortex yang kecil. Vortex yang kecil akan menghasilkan transmisi yang lebih singkat. Ya, dari transmisi kirim dan diterima itu akan lebih singkat. Maka akan dikonversi menjadi satuan-satuan seperti ini. Nah, ini adalah contoh untuk vortex shading flow meter. Oke, ada pertanyaan sejauh ini untuk beberapa jenis flow meter? Izin Pak, dari saya aman Bapak. Aman ya. Nah, sekarang ada latihan nih. Jadi memang perkuliahan kita juga nggak full sampai sore. Jadi sisanya setelah istirahat, kalian bisa ngerjain latihan. Ya, ada tiga berarti ya. Tadi yang pertama nurunin persamaan. Bagaimana caranya dari persamaan yang sebelumnya saya tulis. Nah ini sekarang diganti jadi pressure gauge. Ya, ganti jadi pressure gauge. Jadi mungkin saya ubah latihannya latihan satu, latihan duanya. Jadi ini latihan dua dan ini latihan tiga. Nah ini latihan satu, ini saya kira mudah ya. Ditentukan nilai berapa nilai H-nya dari YouTube ini. Dan yang latihan dua itu yang ditanya adalah kecepatan ya, volume flow rate ya. Ya, karena di sini adanya pressure DP, data pressure. Bisa? Saya kira ini mudah ya. Mudah untuk kalian bisa ngerjain ini. Eh, Jawabannya di e-learning. Bagaimana kalau sore nanti jawabannya harus tersedia atau sudah diupload? Apakah sanggup tiga soal ini? Izin Pak, kalau batasnya nanti malam gimana Pak? Malam, oke, malam ya. Iya, 2359 ya Pak. Oke, baik. Jadi sampai malam saya akan set sampai malam. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Baik, saya kira untuk pertemuan langsungnya bisa saya cukupkan sekian. Kita langsung diskusi saja menyelesaikan soal masalah problem exercise ini masing-masing. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup. Ya.
Demikian Oke. pertemuan perkuliahan langsung hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Banyak Bapak. wabarakatuh. wabarakatuh. Banyak Baik Bapak, Bapak. terima kasih banyak Pak. Sehat, Ya, Pak. Terima kasih Bapak. ya, mari.